Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baiklah. Nah, sebelum Ibu absen, Ibu mau kalian pungut sampah terlebih dahulu. Lihat di sisi kanan dan sisi kirinya, serta di laci mejanya ya. Jika ada terdapat sampah, Ibu mohon kalian buang dulu sampahnya ke tong sampah. Oke, sudah semua? Jika sudah, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Oke, perhatikan ya, dengarkan ya. Ibu akan panggil nama kalian. Anggi hadir. Hadir. Faisal hadir. Hadir. Lili hadir. Irfan hadir. Yuli hadir. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, oke, baiklah. Ibu ingin kalian semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dan pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Setuju? Setuju tidak? Setuju? Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baiklah, silahkan duduk kembali. Nah, Ibu mau bertanya dong. Di sini ada yang orang tuanya bekerja sebagai guru. Ada? Apalagi?
Ya, ada yang bekerja sebagai pedagang, kemudian karyawan pabrik, apalagi penjual sayur. Oke, nah baiklah, jadi pagi ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan ketika pagi hari kalian pergi sekolah itu, yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kalian itu apa sih? Pasti ada yang pergi ke sawah pagi-pagi kan, kemudian pasti ada guru yang pergi ke sekolah untuk mengajar kan, kemudian ada karyawan yang pergi ke pabrik untuk bekerja, kemudian ada pedagang yang pergi ke pasar untuk berjualan, kemudian ada sopir yang mengendarai angkotnya, nah dan lain-lain sebagainya. Nah lalu bagaimana dengan orang tua kalian? Ayo, ada yang tahu tidak kegiatan orang tuanya apa? Kegiatan orang tuanya di pagi hari itu apa? Oke, ada yang sebagai guru. Kemudian Lili, orang tuanya petani. Kemudian Anggi orang tuanya berdagang di pasar. Oke. Kemudian Irfan orang tuanya guru, mengajar juga. Oke. Dan lain sebagainya ya. Nah jadi anak-anak, kegiatan setiap orang itu berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dan itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin mengomentari, menanggapi, atau sudah paham semuanya? Sudah paham? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, berarti kalian sudah paham ya. Baiklah, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, oke? Satu kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang gitu ya. Nah, setelah itu kita sudah bagi kelompoknya. Coba masing-masing kelompok perhatikan tayangan video berikut, oke? Kaya nggak sombong, miskin nggak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah, dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, ayah Rani, punya banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja, ayah Dani, cuma petugas kebersihan. Pak Jaja selalu ramah menyapa, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut, jadi sampah gak ada yang angkut. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar, kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah numpuk jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan,
dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya, Pak Joni ditangkap polisi. Konon perusahaannya terlibat korupsi. Oke, jika sudah, Ibu mau kalian mendiskusikan tentang bagaimana cara kita menyikapi keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Oke? Ibu akan membagikan LKPD-nya pada masing-masing kelompok. Ibu memberi waktu kalian 10 menit. Jika sudah, nanti kalian akan mempresentasikan ke depan kelas. Oke? Oke, baiklah, 10 menit telah berlalu. Nah, silakan kepada kelompok 1 untuk maju, perwakilan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baik anak-anak, semua kelompok telah maju, dan di sini apakah ada tanggapan atau komentar dari kalian untuk masing-masing kelompok yang telah maju tadi? Silahkan. Oke, baiklah. Ibu rasa kalian sudah paham semuanya. Ibu akan bertanya kepada kalian. Yang bisa menjawab, tolong angkat tangannya, ya. Baiklah. Pertanyaan pertama yaitu apa sih pengertian kegiatan ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Faisal. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Faisal. Kemudian pertanyaan kedua yaitu coba sebutkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada yang bisa menjawab? Silahkan Lili. Ya, beri tepuk tangan untuk Lili. Pertanyaan terakhir. Bagaimana sih cara kita menyikapi keberagaman ekonomi di Indonesia ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Irfan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Irfan. Nah, anak-anak, Ibu rasa kalian sudah paham. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silahkan, Faisal. Iya, betul. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Anggi, oke, silahkan Anggi. Oke, bagus sekali. Nah, Ibu luruskan ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian apa saja sih kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia itu? Yang pertama ialah guru, kemudian ada pekerja pabrik, ada pedagang, ada sopir angkot, ada dokter, perawat atau bidan atau yang sering kita sebut dengan tenaga medis, kemudian ada pekerja proyek, apa lagi? Ya, betul sekali, dan lain-lain ya. Nah, kemudian cara kita menyikapinya, cara kita menyikapi keberagaman ekonomi di Indonesia ini, yaitu
pertama dengan saling menghargai. Saling menghargai, misalnya ini kerjanya kantoran, sedangkan yang satunya kerjanya buang-buang sampah, membuang sampah atau memungut sampah ya. Nah, jadi kita tuh harus saling menghargai. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong jika memiliki ekonomi yang lebih. Nah, kalau kita memiliki ekonomi yang lebih, alangkah baiknya kita saling berbagi, saling menolong kepada teman kita, saudara kita, atau tetangga kita yang membutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jika ekonomi kita kurang, kita tidak boleh malu atau iri ya. Kita tidak boleh malu atau iri dengan mereka yang ekonominya lebih baik daripada kita. Kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, oke? Jadi kita itu harus bersyukur kita masih diberi kesehatan. Nah, kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa menolong orang, kita bisa melakukan apapun selama itu perbuatan yang baik dan bermanfaat. Oke, baiklah, Ibu rasa kalian sudah paham semuanya. Nah, Ibu ingin memberi kalian tugas individu. Buka bukunya halaman 25. Nah, nanti itu dikerjakan di rumah ya, dan dikumpulkan minggu depan, oke? Baiklah, Ibu harap kalian tetap belajar di rumah, tidak berkeluyuran, oke? Dan selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, ayo bukunya dikemas, masukin ke dalam tasnya, kita akan berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu mau kita bernyanyi terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri, kita bernyanyi tepuk satu, oke? 1, 2, 3, mulai. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gagak, tepuk jari 4 tatat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa.